Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sang waktu bergulir dengan cepat. Begitu banyak memori yang kita rajut bersama dalam suka maupun duka, mengoreskan nuansa kisah di album kehidupan. Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedhamma yang berbahagia. Saya bersyukur dan bahagia pada hari ini mendapatkan berkah berbuat karma baik, membawakan Dhamma Desana yang berjudul Merajut Kenangan di tahun 2024, Meraih Harapan di tahun 2025 dengan pedoman Dhamma. Setiap tahun semua orang mengalami momen ulang tahun di kehidupannya. Ada yang merayakan secara sederhana, ada yang merayakan dengan meriah, ada juga yang biasa saja, bahkan melupakan momen tersebut. Pada saat momen ulang tahun, umur kita bertambah atau berkurang? Coba angkat tangan yang bilang umur kita bertambah. Dan coba angkat tangan yang bilang umur kita berkurang. Baik, terima kasih. Kedua jawaban tersebut adalah benar. Pada saat ulang tahun, jumlah umur kita bertambah, tetapi tenggang waktu untuk hidup di dunia ini berkurang. Tapi kita tidak perlu merasa khawatir akan hal tersebut. Jalani saja kehidupan ini dengan bersyukur dan apa adanya, sesuai dengan Dhamma. Pada Parita Suci dapat kita baca Manggala Sutta atau sutta tentang berkah utama. Garapocca nifatoca santutica katanyuta khyalena dhammasawanam etam manggalamuttamam. Menghargai, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Saat ini tidak terasa tahun 2024 sudah hampir berakhir dan berganti menjadi tahun 2025. Coba Anda renungkan sepanjang tahun 2024 ini yang terdiri dari 366 hari tahun Kabisat. Apakah sudah banyak berbuat kebaikan? Ataukah semakin banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja? Bersyukurlah apabila kita telah berbuat banyak kebaikan. Tetapi apabila kita banyak berbuat hal yang tidak baik, maka harus bertekad mengubah diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik itu dan berubah dengan melakukan perbuatan baik di tahun 2025 nanti. Pedoman yang menuntun kita ke arah kebaikan adalah Dhamma Sang Buddha.
Pada parita suci dapat kita baca pada Dhammanusati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaitko Pacatam Vedicabo Vinyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Dalam satu tahun banyak peristiwa yang dialami oleh semua orang, kondisi suka maupun duka. Semua kenangan itu tersimpan dalam memori kita. Kondisi suka pasti akan memotivasi, tapi sebaliknya kondisi duka bisa membuat seseorang menjadi tidak memiliki semangat hidup. Semuanya tergantung bagaimana kita dapat menyikapi hal tersebut. Dan terutama dengan mengontrol pikiran diri sendiri, sehingga dapat menerima semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam Dhammapada bab 1 syair pertama, bab 1 tentang Yamaka Waga, syair berpasangan. Syair pertama. Mano pubagama dhamma, mano sekta mano maya, mana sece padutena, basatiwa karotiwa, tato nam duka manfeti, cakam pawahato padam. Pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang jahat seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka penderitaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu jantan yang menariknya. Dapat pula kita baca pada bab 1 syair kedua. Mano pubangama dhamma, mano sekta mano maya, mana sace pasanena, basatiwa karotiwa, tato namsu kamanfeti, caya fa'anapa ini. Pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang bersih atau suci seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikuti sepelaku karenanya, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang. Di tahun 2024 ini
kita merajut kenangan semua peristiwa yang terjadi dan menjadikan pengalaman berharga. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan sabar dan dengan penuh kesadaran. Untuk mengerahkan pikiran pada masa sekarang ini, jangan terlena pada kondisi masa lalu dan jangan khawatir akan masa depan. Dalam menyongsong tahun 2025, kita harus optimis dan bertekad untuk lebih banyak lagi berbuat kebaikan bagi sesama dan menjaga pola hidup sehat, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan melalui perbuatan baik dan dengan tubuh yang sehat. Sang Buddha mengajarkan kepada kita jalan mulia berunsur 8, Arya Atangika Magga, yang dapat kita ikuti untuk membebaskan diri dari penderitaan atau duka dan mencapai pencerahan atau kebahagiaan. Jalan mulia berunsur 8 adalah sebagai berikut. 1. Pandangan benar. 2. Pikiran benar. 3. Ucapan benar. 4. Perbuatan benar. 5. Penghidupan benar. 6. Usaha benar. 7. Perhatian benar. 8. Konsentrasi benar. Demikianlah Dhamma Desana yang saya bawakan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedhamma yang berbahagia. Pada kesempatan menjelang akhir tahun ini, saya mengucapkan selamat tinggal tahun 2024 dan selamat datang tahun 2025. Semoga semuanya akan lebih baik di tahun 2025. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Memori yang terajut kujadikan pengalaman berharga menjadi lebih baik dalam menggapai harapan baru di tahun mendatang. Daku melanjutkan perjalanan dengan berpedoman pada Dhamma. Semoga kita semua sehat, semakin sukses, bahagia, dan berada dalam perlindungan Santiratana sekeluarga. Sadu, sadu, sadu. Anumo Dana.